Jadi bahasa Arab syak itu artinya ragu. Jadi i'tiqad yang putus, yang tiada ragu. Kita tidak ragu-ragu lagi. Jadi temukan asyhadu an la ilaha illallah, udah putus. Udah putus kita di sini. Jadi temukan la ilaha illallah, udah putus. Dan kita tidak ragu. Tidak ragu kita. Timbul oleh pertanyaan, bagaimana supaya bisa tidak ragu, supaya bagaimana putus? Jawabannya ada setelah lembar berikutnya. Dua penasaran. Mengenal Allah, ragu-ragu juga. Nah, lagi maka bukan sangka-sangka. Jadi bukan sangka-sangka, ya sangka-sangka betul. Yakin kita, i'tiqad kita, bukan sangka-sangka lagi. Adanya dan terbagi jazmun itu 4 bahagi. Sebagaimana di bawah ini dinaqal itu dinukil dari ibarah kitab. Ya, fi jiji adanya. Jadi 4 kotak ada nih. 4 kotak ada. Jadi ya, misal begini tulis. Sebelum kita muka tebukan 4 kotak ada. Misal begini tulis. Kita katakan, apapun yang engkau pikirkan, apapun yang engkau pikirkan mengenai Allah di otakmu, di pikiranmu, itu bukan Allah. Jadi itulah. Apapun yang kamu pikirkan mengenai Allah pada otakmu, ini berhubungan dengan Allah, itu bukan Allah. Dan apa yang terlintas di benakmu mengenai Allah, itu bukan Allah. Kenapa? Karena otak kita tiada mampu. Contoh, aku berikan contoh misal. Contoh. Jauh tidak ada jaraknya. Jauh tidak ada jaraknya. Dekat tidak bersentuhan. Kai bahasina. De lagu alah mana deh? Jauh pe le enggak kai kelana ni. Nak punci kena kai tu gini. Kali lo ujungnya. Le ujungnya. Jauh tidak ada jarak, dekat tidak bersentuhan. Jangan dipikir-pikir. Kalau kita pikir-pikir, tiada sanggup memikir. Ini pegak kita nggak ada, pegak nggak ada lau gitu kan. Kenapa? Karena barang pikiran yang tidak perlu dipikir. Kenapa? Tidak mampu kita. Bagi contoh, bagi kita, Allah Maha melihat. Kita manusia melihat terbatas. Coba misalnya, anda kita tidak jadi kan? Jadi kita melihat kan harus ada jaraknya. Ketika kita melihat seperti ini, nampak biar komplain Pak, tapi tidak terbaca. Nampak tapi tidak dapat dibaca. Biar komplain komplain gini kira aku memang tidak terbaca aku dah. Nampak tapi tidak dapat dibaca. Jadi ada jarak kepada kita. Sedangkan Allah melihat tanpa jarak. Tapi jangan kita pikir orang. Bagi contoh tu itu kepanas-panasi tu Allah itu melihat tapi tidak pakai mata. Tapi kimia. Ini berkaitan dengan masuk ke bagian sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi maksudnya ini sama. Allah melihat, tapi Allah melihat tidak pakai mata. Sebagaimana mata manusia. Jangan kita berangan-angan Allah itu melihat pakai mata seperti mata kita. Jatuhlah kita ke dalam kesesatan. Kenapa? Karena Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk baharu.
Tidak sama. Jadi tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk, apalagi dengan manusia. Itulah nanti jawabannya ada pada sifat 20. Contoh tuleh, Allah itu hidup tapi tidak pakai ruh. Karena kalau pakai ruh jemu. Ketika Allah itu tak pakai roh, jangan dipikir-pikir. Kenapa? Akal kita terbatas, tak mampu. Ini betul saya nak fikir ke dia. Ini membagai sifat 20 nah. Di sifat 20 bagi kau kita pelajari 20 nah. Ni hadi kita betul-betul nah dapat sampai kita bukan ma'rifah. Jadi lo istilahnya lo lah bangsa larangan si kita fikir apa. Karena dia kita paksa mikir apa kita tak sanggup. Bahasa nabi malah. Bagai contoh sehingga kami kemukakan pada pertemuan yang beberapa minggu yang lalu. Kayak kami isohkan ni. Yang pertama begini kami isohkan mengenai malaikat pelit, jenis malaikat. Malaikat itu bukan laki-laki. Malaikat itu bukan perempuan dan bukan di antara laki-laki dan perempuan. Apa jenis kelamin malaikat itu? Banci pendak, perempuan pendak, laki-laki pendak. Apa namanya? Bahasanya pun tidak ada. Mata pikirkan. Apakah lagi kepada yang menciptakan malaikat? Dia bukan makhluk ciptaannya saja dan terbahan kita gelap. Siapa yang memberitahu malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan dan bukan dia? Allah yang memberitahu kepada kita. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya burak itu ada. Tapi kadang-kadang bagas keterangan kitab kan terbatas keterangan. Burak itu ada. Tapi keterangannya kan terbatas. Kebanyakan dibuat orang sekarang burak itu waktu kami kecil, gambar kuda putih, pakai sayap, perempuan rambutnya panjang, pakai mahkota, itu tidak benar. Karikatur lah ini. Jadi inilah kita artinya. Jadi kalau kita belajar sifat 20 dah, malu kuni gelang anu. Jangan gede main, jangan kita belajar. Karena itu bawaan nak main kadeh ya. Main pikir kan ya nah. Jadi aku lempar sebagai contoh dah. Allah itu hidup tanpa roh. Kune ini tu ulang sukun kune na. Cukup kita yakini. Jawabannya kai mukhalafatuhu lil hawadis. Kau Bang Edi pelin, Bang Edi ambil kewajiban kau ulang lebih. Karena ada larangan la fiqrata firrab, tidak ada pikir ya. Ya jangan pikirkan mengenai itu Tuhan. Jangan pikirkan mengenai Tuhan. Jadi kalau orang kafir Quraisy tidak mau ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajak kepada yang menyembah Gedadai. Karena orang kafir Quraisy sudah terbiasa menyembah Tuhan, ada Tuhannya. Ada Tuhannya bisa dilihat. Itulah mereka gantungkan di dalam di dalam Masjidil Haram. Gantung pajang-pajang Tuhannya. Tuhan ende, Tuhan ende, Tuhan ende. Karena mereka tidak terbiasa menyembah kepada yang ende dai, bab makrifat gedai. Ya aku gak pahel kadeh negeri. Jadi Tuhan juga ada Tuhan yang gede meri. Tidak ada Tuhan juga. Lebih nipungna
lebahana tanganna, lebahana matana, dia diam gede. Maka ketika Nabi mengajak kepada ilahun wahid, Tuhan yang satu, tidak bisa terima mereka. Karena dari nenek moyang mereka seperti itu. Sulit. Kenapa? Karena itu sudah turun temurun. Bagi kita adat alas sih turun temurun dan dirubah apa enggak? Payah kan? Payah. Nggak tahu payah ngubah sini. Jadi maha melihat. Jadi kita nak bangun, saya keluar pasti atau Tuhan dia. Tidak baik. Jadi bermaksudnya. Jadi kita belajar ya mengenal Allah ini melalui sifat. Jadi timbul ada perasaan i'tiqad di dalamnya, dalam hati kita bahwasanya Allah melihat kita dan Allah melihat kita itu tidak pakai mata sebagaimana mata manusia. Kenapa? Karena mata manusia terbatas. Begitu dapat deh. Pertanyaan silakan. Silakan Pak. Kita kan melihat Allah. Allah itu maha melihat. Kita membayangkan Allah itu melihat kita. Seolah-olah kita bayangkan sama dengan mata. Padahal sifat sebaru kan bersalahan. Jadi apakah kita bayangkan Allah itu melihat tersentak di dalam pikiran kita, baru mati apakah kita syirik? Bisa jadi. Karena kita menyamakan Allah dengan makhluk baru. Jadi kaifiatnya jangan, karena pada Allah tidak ada kaifiat. Pada Allah tidak ada kaifiat. Contoh misalnya, ini kasar kan diterangkan saya, apa yang kamu pikirkan di pikiranmu, apa yang terlintas di hatimu mengenai Allah itu bukan Allah. Kau jelaskan. Apa yang kau pikirkan di pikiranmu, apa yang terlintas di hatimu mengenai Allah itu bukan Allah. Jadi perlu kita gelap. Jadi jangan kita bersangka-sangka, jangan kita berandai-andai, tidak bisa. Jadi kesel kusukun ketiga Allah yang kamu tua apa muda. Tidak disangka dia. Jadi Kau tua apa muda sih dah? Jawabnya mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan umur. Jadi Allah itu tetap sedia. Tetap sedia. Di bagas kita kan mau tua, kita dunia kan mau tua. Pada Allah tidak ada kata-kata tua. Allah yang disembah Nabi Muhammad masih sama Allah yang kita sembah hari ini. Tidak kurang satu apapun. Itu pertanyaan itu aku. Nabi itu. Jadi di kami sudah membahan di PLN. Jadi di apa rumah bahaya listrik. Jadi si pusulan ini diambil sekalian bacaan-bacaan di trotoar. Urut jaring-jaring pegang tengah sebab tengah kontak. Jadi Pertanyaan? maksudnya kayak lah bagi aku dalam data, dalam kipas kayak gitu segala macam. Jadi si pusulan ini lampu matahari ini dikerja. Memang
Ya begini sebuah ni. Mengenai Allah jangan disangka-sangka. Mengenai Allah jangan kita sangka-sangka. Jangan melebihi sangka kita, jangan melebihi pengetahuan kita terhadap Allah kecuali apa yang disampaikan oleh ulama. Karena di sini di ujung kitab ini peringatan oleh ulama kita. Ini Anda kata sida untuk membicarakan masalah daripada masalah termasuk sifat 20 ini yang berhubungan dengan ma'rifah kepada Allah tidak boleh sembarang dibicarakan kepada orang awam. Kenapa? Karena orang awam itu nanti dia akan timbul sangka. Akan timbul sangka. Dan sangkanya ini dapat membuat dia sesat dan kita itu akan berdosa. Kita kan misalnya kita nampak cerita kedai kopi kan. Kita mencerita dan kau boleh dah kan mencerita kita kopi kita syurkan. Kau betul kan Allah itu hidup tanpa ruh. Tak boleh. Lalu kita katakan orang yang belum sampai pahamnya yang demikian itu, apa yang sudah kita pelajari kita sampaikan kepada orang yang tidak boleh pantangan. Mahanya sesat. Kita anggap kita hebat, jadi mengkaukan. Senang kita, padahal kita berdosa. Karena memberikan sesuatu yang dapat menyesatkan pikirannya. Jadi kata Junaid Al-Baghdadi dia kami tidak salah kain ini. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Walaula Rabbi ma arabtu Rabbi. Arabtu Rabbi, aku mengenal akan Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi aku mengenal Tuhan itu bi Rabbi dengan tu. Walaula Rabbi, kalau tidak karena Tuhanku, ma arabtu Rabbi, aku tidak kenal Tuhan. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kalau tidak karena Tuhanku, aku tidak akan kenal Tuhan. Sedikit Ustaz, menyambung pertanyaan anak-anak kan. Dia kan dari trauma ada mungkin dia kan dulu dia non-tasbih. Jadi dia merasa berarti dia tu prasangka namin tidak menegai begini lalu cahaya begini ni. Jadi dia ada kan ada kejadian ini. Jadi kan ia begitu, ini kasakan setan itu dia akan merasuki pikiran. Dia akan masuk kepada pikiran kita. Dibawanya kita memikirkan mengenai Tuhan, yang mana kita tidak seharusnya memikirkan mengenai Tuhan pada hal itu. Makanya kita belajar itu tidak boleh tidak ada panduan. Kami pun tidak berani kami belajar sebab 20 tidak ada panduan. Apa yang dipandu oleh ulama kita ikut. Apa yang sudah dibatasi jangan kita lewati. Dia dibeli dia. Nanda itu prasangka tu. Mana mau kita prasangka. Dia tidak sifat 20 ni mau kita tandukkan. Kalau nanti kan dia sifat 20 ni bagi lagi 4. Bagi lagi 2, masuk lagi kepada sifat Nabi. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh ulama kita dalam ilmu itu aja kita ikut. Jangan kita berandai-andai. Disitulah membuat kita banyak keliru. Karena kita berandai-andai. Jangan berandai-andai. Jangan bersangka-sangka. Yang kita yakini Allah tidak seperti manusia. Itu belum. Apalagi mungkin contoh seolah-olah kita diawasi oleh Allah untuk mendapatkan kerusukan kita dalam sholat itu, apakah itu tidak menyimpang Ustaz? Kan dia begitu dai. Bagi ngadap itu 4-3 seolah kita harus serapi-rapinya, duduk kita pun dengan sebaik-baiknya. Tapi menghadap Allah itu seolah-olah Allah itu mengawasi dan hadir di sisi kita. Apa itu tidak sholat? Oh iya, jangan kita misalkan seolah-olah. Ini hanya untuk mendekatkan paham. Mendekatkan paham. Contoh bagi sembahyang kita. Kita tidak boleh seolah-olah. Memang Allah melihat, harus kita yakini. Menghadirkan rasa itu memang, jangan waktu sholat saja.
Menghadirkan iya, tapi jangan waktu sholat saja. Kebanyakan manusia waktu sholat pun perasaan itu tidak hadir, apalagi di luar sholat. Dalam sholat aja perasaan itu nggak hadir, apalagi di luar sholat. Dia sholat tapi nggak sholat. Dia sholat tapi nggak sholat. Kuning tak? Kuning? Tak sembahyang. Zahirna bisa sembahyang ya. Bingkai mana dapur? Pakai kandu mencerok. Kau mencerok anak tu dah. Kau jasad lu tidak ada, Amin. Tapi kamu tidak ada. Berarti tidak total. Ada yang kurang, ada yang enggak ikut. Dalam sholat itu. Tapi ada para ulama yang Ustaz dalam sholatnya si Ustaz menjenuh ni nampak. Dong yang mengatakan mati kami total seperti Rasulullah SAW. Apa kisangkup kita? Dia bagi Rasul la ilaha illallah. Jangan ke bagi Rasul kita dah. Jangan ke bagi Rasul. Abu selop sida pindah ke kita dah setimpal. Abu selop sida. Ulang ke bagi sida. Cuman hanya apa? Kita belajar mengenal Allah semampu dan kesesanggupan kita. Gini lebih maksudnya. Gini maksudnya dah. Jadi ini ada maksudnya kami garis bawahi kan. Kita belajar sifat 20 ini bukan karena kepada. Kita belajar sifat 20 ini bukan karena silam, enggak. Kita belajar sifat 20 karena menggugah, enggak. Kita belajar sifat 20 ini adalah supaya kita kenal akan Allah dan kenal akan diri kita sendiri. Lalu kita bisa memposisikan diri kita. Gini maksudnya. Dan naik kita istilahnya yang istilahnya bagi sombong, takabur itu kan sifat Allah. Jangan kita pakai. Sombong dan takabur, Allah layak sombong ini. Layak Allah takabur ini. Emang Allah. Kita tidak boleh. Nah, banyak manusia masih tersesat di sini. Jadi kasih untuk belajar sifat 20. Dah hukum akal dah harus kita pelajari nahan. Jadi kasih kita sesol supaya akal kita ini tidak liar. Ada hukum akal ini ada hukum akal ni. Cuba kan usulong di hukum akli di nombor kada ada. Kotak ada masih 4 dah. Kumpul kotak ada minggu depan masuk itu hukum akal. Masih 4 pasal waktu lebih sempit. Dia kaya ikut Hukum akli. Waktu boleh kayu keluar. Hukum akli. Jadi dia tidak tahu mana. Tapi si Poma masjid-masjid lain dia gede ngamin. Tapi 2 tahun ni kita 2 tahun dah. 2 tahun dah. Kami ni Pulonas tadi buah bongi, buah sifat dia amin. Mangga dah sifat ni. Tapi ni gua pula ada kami nahan melalui 2. Ini gua khatam dah. Gua khatam. Ni mulai ni gua piga lepah gua. Gua mungket kami kitab tanwir. Gua pula ada tanwir nanti kami. Gua pula tanwir dia nemu kita dia dah umul barahim darun nafis. Ada be dasar ada be. Ya aku dua sudah fail semuanya. Ini di. Makrifat lebih baru ibadah. Yang kedua jangan ragu-ragu itu dia. Rasa namanya aku halaman selanjutnya ni. Jadi untuk selanjutnya kami harapkan kita jamaah ya kita siapkanlah kitab dia. Ada paling 7,000 minta. Oh, paling mahal 10 Pak. 10. Walau. Kau bagi pertama kena dah wujud ni. Benar? Bagi pertama dah wajib. Wajib. Tak apa.
Adapun dalil wajibnya. Wajibnya. Maksudnya tak kaya deh Pak. Kan gua kata kenapa mana bila ada yang salah wujubnya deh. Wujubnya artinya wajibnya. Sekalian ilmu yang tersebut. Tapi ulah pasir-pasir. Karena aku